Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'da. Fadilatul Walid Mudirul Ma'hadid Daril Amanah Al-Syeikh Al-Haj Mas'ud Abdul Qadir, Fadilatul Kiram ala jami'il asatid wal ustadat, wa ya ayyuhal musyahidun rahimakumullah. Seperti apapun warna hidup yang Allah berikan kepada seorang hamba, tak luput dari yang namanya ujian. Allah begitu sayang kepada kita semua. Allah begitu sayang kepada hambanya. Meskipun sering beranggapan ketika kita ditimpa kesusahan, maka kita sedang mendapat musibah atau cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarang sekali kita sanggup menghadapi ujian itu, dan ada pula yang tegar dan sabar menghadapinya. Maka dari itu, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, yang telah memberikan kesehatan jasmaniah maupun rohaniah, yang masih memberi keistiqomahan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita semua. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita meyakini bahwa setelah kesusahan adalah sebuah kebahagiaan, setelah derai air mata adalah sebuah senyuman, maka sesungguhnya kita telah melaksanakan ibadah yang amat agung, yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya dengan Nabi kita, beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah idola umat Islam yang telah membawa Islam dari zaman kejahiliahan hingga zaman yang penuh terang benderang seperti saat ini. Dengan keistiqomahan dan kehusnudonan beliau bahwa pertolongan Allah akan selalu ada kepadanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan, dan semoga syafaat yang kita harapkan dan kita nantikan akan kita dapatkan di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Adalah hal yang tidak biasa. Adalah hal yang biasa jika kau melihat perahu di atas air. Namun bahaya bila melihat air di dalam perahu. Maka engkau boleh berada dalam hati dunia, tapi jangan kau tempatkan dia dalam hatiku. Izinkanlah saya sebagai pembawa acara pada pagi hari ini dalam kajian Ramadan ke-19 141 Hijriah Pondok Pesantren Darul Amanah. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan umul kitab. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semoga dengan bacaan umul kitab tersebut dapat menjadikan lancarnya acara pada pagi hari ini. Dilanjutkan acara yang kedua, pembacaan sholawat yang akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Ihyaul Hakiki. Kepadanya dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يا عمود يا ودين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يا عمود يا ودين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا راحمين يا أرحم الراحمين Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz kita, Ustadz Ihyaul Hakiki. Semoga dengan bacaan sholawat tersebut dapat membalas rasa kerinduan kita terhadap Nabi dan kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan acara yang ketiga, kajian Ramadan ke-19 1441 Hijriah Pondok Pesantren Darul Amanah yang akan diisi oleh beliau Ustadz kita, Ustadz Badruddin SPDI, dengan kitab yang akan disampaikan, kitab Fathul Qorib. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fadilatul kiram Mudiru Ma'hadid Daril Amanah Asy-Syaikh Al-Hajj Mas'ud Abdul Qadir wa ahli baiti ala jamil asatid wal ustadzat. Awalan nasykur ilallahi ta'ala, kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Setengah dari nikmatnya, pagi ini kita masih diberi oleh Allah kenikmatan yang luar biasa, diberi kenikmatan sehat wal afiat lahir dan batin, bisa melaksanakan puasa dengan sempurna. Kemudian kita sudah melaksanakan berapa hari puasa? Ustaz? 18, 19 hari ini ya. Nah, berarti kita mau memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 hari terakhir itu hari yang istimewa atau yang bukan istimewa? Nah, hari yang istimewa, hari yang terakhir, sepertiga terakhir di bulan Ramadan. Sepertiga pertama semangat, kemudian sepertiga kedua sudah mulai loyo, sepertiga terakhir malah tambah loyo. Ini berarti kita belum menyadari bahwa inti dari puasa Ramadan adalah ada di yang istimewa sekali, adalah ada di sepertiga terakhir atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini artinya apa? Berarti kita harus lebih semangat daripada 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga, harus lebih semangat untuk melaksanakan ibadah. Jangan malah menurun. Jangan malah kendor, tapi harus tambah. Karena apa? Hadiahnya apa? Itqum minan nari, itqum minan nari. Akan diangkat kita dari siksa api neraka, dan semoga kita dilindungi, diangkat dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Dan kita berdoa semoga kita bisa tuntas, bisa melaksanakan puasa Ramadan sampai 1 bulan penuh, dan kita mendapatkan predikat menjadi orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Kemudian keduanya sholawat dan salam semoga kita selalu kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ustaz-ustazah yang kami hormati, pagi ini kita akan melanjutkan bahasan yang kemarin. Kemarin sudah kita bahas, Ustaz-ustazah, tentang menggilir istri bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu. Sudah kita bahas, itu hanya separuh. Nanti seterusnya silakan dikaji sendiri di kitab Hatul Qorib di juz yang kedua. Kemudian sekarang akan kita bahas tentang nusyuz. Nah, apa itu nusyuz? Dalam bahasa Jawanya namanya porek. Porek kalau bahasa Indonesianya berarti penentangan istri kepada suami atau istri yang durhaka, porek. Ini apa artinya nusyuz? Kita bahas. Bisa gelut, bisa porek, bisa macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita baca dulu umul kitab liridzaillah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khafa lan nalikane wedi sapa azzauju bojo lanang nusyuza ing nentang al mar'ah bojo wadon. Wa fi ba'din nusakhi wa idza bana nusyuzal mar'ati wa idza bana lan nalikane pertelo apa an-nusyuzu nentange wadon. Nusyuzul mar'ati nentange wadon ai dhahara tegese pertelo wa adha mituturi ing zauja sapa zaujuha bojone lanange wong wadon bila dzarbin kelawan ora mukul wala hajrin lan ora ngeneng-ngenengi laha maring bojo wadon. Nah ini wa idza khafa az-zauju ketika suami khawatir istrinya nusyuz atau menentang atau pore wa idza bana nalikane nampak nusyuzu al-mar'ati ketika seorang istri, seorang perempuan sudah mulai kelihatan nusyuz atau tidak taat kepada suami aidhahara wa adha zaujaha maka suami berhak menasehatinya dinasehati zaujaha bila dzarbin tanpa memukul kelawan ora mukul wala hajrin lan tanpa ngeneng-ngenengi atau mendiamkan atau menyapanya. Lah ketika bapak-bapak ini ustadz-ustadzah kan sudah dewasa sudah mulai mau membina rumah tangga, ada yang hampir, ada yang masih rencana. Nah ini kalau seandainya istri nusyuz atau tidak mentaati apa perintah suami atau durhaka kepada suami, maka kewajiban seorang suami adalah memberi nasihat, dinasehati dengan apa? Bila dzarbin, tidak boleh dengan memukul, wala hajrin dan tidak boleh mendiamkan kepada istri kita. Nah, tidak boleh dipukul. Kalau kasus yang banyak sekarang kan KDRT kan. Nah, KDRT seorang suami karena istrinya tidak mau taat, akhirnya dipukul sampai ada bekas. Akhirnya apa? Dituntut di pengadilan, dilaporkan kepada kepolisian. Nah, ini artinya apa? Seorang suami tidak memahami kedudukannya dia sebagai suami. Harus dinasehati dengan baik, dirembuk dengan baik, dan harus seorang suami harus sabar. Jangan main pukul kemudian didiamkan. Ini tidak boleh. Kaqaulihi laha ittaqillaha fil haqqi kaqaulihi kaya den ucapake az-zauj laha maring zauja ittaqillaha wedya sira ing Allah fil haqqi ing dalam hak al wajibi kang wajib alaika ing atase sira wa'lami
weruh sira annan nusyuza setuhune nusyuz atau nentang iku muskitun gugurake lin nafaqati maring nafaqah wal qasmi lan gilir. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa seorang istri nusyuz itu gugur satu lin nafaqati wal qasami, gugur dari jatah nafkah dan jatah gilir seandainya suaminya istrinya banyak. Berarti jangan minta nafkah, jangan minta digilir kalau seandainya seorang istri tidak mau taat kepada suami. Nah, kemudian walaisa syatmu lan ora walaisa lan ora ono apa asyatmu misuh-misuh lizauji maring bojo lanang minan nusyuzi saking bangkang bal tastahiku balik amrih ngehaki azauja bihi ing zauj apa at-ta'dibu didik au at-ta'dibu ing didik minaz zauji saking zauj fil asohi ing dalem kaul kang sah wala yarfauha lan ora nglaporake azauj ing bojo wadon ilal qadhi maring pengadilan. Nah, kalau ada seorang istri mencaci maki suaminya, mencaci maki suaminya, maidu suaminya, ini bukan termasuk nusyuz. Nah, bukan termasuk nusyuz. Mencaci maki biasanya kan geledengi kan, geledengi, mencaci maki suaminya sendiri, ini bukan termasuk nusyuz. Tapi kewajiban seorang suami adalah mendidiknya, menasehatinya. Nah, dididik, dinasehati, kemudian tidak boleh apa? Wala yarfa'uha ilal qadhi, tidak boleh dilaporkan ke pengadilan. Kalau orang punya orang punya banyak uang kan biasanya dilaporkan kan. Nah, seperti berita-berita yang kita dengarkan, dilaporkan, istrinya melaporkan ke pengadilan tentang suaminya, kan gitu. Suaminya juga begitu melaporkan istrinya ke pengadilan. Ini kalau terjadi sesuatu wala yarfa'uha ilal qadhi, tidak boleh dilaporkan kepada pengadilan. Lanjut. Fa'in abad lan lamun nyegah azzaujah ba'dal wad'i ing dalem sause pitutur ilan nusyuza kejaba angin bangkang hajaroha iku hajaroha ninggalake zauj ing zaujah fi madja'iha ing dalem nggon turune zaujah wa huwa firasuha lan utawi lemeke zaujah fala yudhajiha mongko ora ngamori turu zauj ing zaujah fihi ing dalam nusyuz. Nah, artinya jika seseorang dinasehati, seorang istri sudah dinasehati dengan berbagai macam cara, tapi tetap tidak mau taat, apa yang dilakukan oleh suami? Kan tidak boleh mendiamkannya, tidak boleh melaporkannya ke pengadilan. Apa kewajibannya? Suami mendiamkannya di tempat tidurnya. Nah ini illa nusuza hajaroha fi madja'iha wa huwa firasuha.
mendiamkan di tempat tidurnya. Tidur satu ranjang didiamkan saja atau ungkuran. Nah, ini istilahnya apa? Pura-pura jengkel kan gitu. Satu ranjang tapi tidak mau mau tidur bareng tapi ungkuran didiamkan. Nah, tidak usah dijawel, tidak usah diapa-apakan. Ini kalau istrinya sudah dinasihati tapi tidak mau taat. Nah, didiamkan di tempat tidurnya. Sehingga fala yudhaji'ha fihi. Sehingga ia tidak menemaninya di tempat tidur. Nah, di tempat tidur didiamkan, kemudian sampai seandainya kok suaminya sudah tidak tahan tidur di sampingnya, tidak usah tidur bersamanya, tapi tetap mendiamkannya. Ini bagi istri yang tidak mau taat. Kemudian wa hijranuha, lan utawi ngenengake ing zauja bil kalami kelawan pengucap iku haramun haram fima ing dalam barang zada kang luwihi apa ma ala talatati ayamin ing atase telung dino. Mendiamkannya otomatis tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari zada ala talatati ayamin. Nah, mendiamkan berkata-kata, mendiamkan dalam perbuatan haramun ala talatati ayamin. Berarti tidak boleh mendiamkan seorang istri lebih dari 3 hari. Berarti maksimal 2 hari. Ini masih diperbolehkan. Karena apa? Untuk memberi pelajaran kepada sang istri, biar menjadi istri yang solehah, yang taat kepada suami. Itu nanti Ustaz Munib kalau punya istri jangan istri banyak, rencana istri banyak, tidak apa-apa, tapi asal bisa berbuat adil. Ya, adil lahir dan batin. Didiamkan tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Ini catatannya ya. Didiamkan boleh tapi tidak boleh melebihi 3 hari. Nanti istri juga pengertian, Ustazah. Saya kok didiamkan sama suami, mesti saya salah. Introspeksi diri, saya salah apa yang? Nah, tolong sampaikan, jangan dipendam di dalam hati saja kan. Kan ada suami yang model gitu kan. Saking jengkelnya karena tidak mau cekcok istilahnya, akhirnya malah diam saja, tidak mau nyapa, tidak mau nemani tidur dan lain sebagainya. Nanti seorang istri yang harus bertanya apa salah saya kan gitu. Kalau ditanya ya suami menjelaskan, kalau seperti ini tidak cocok saya tidak setuju, saya tidak ridho, oh ya harus dirubah. Jangan malah menentang. Gitu aja kok, itu barang biasa kok, itu aja kok gak setuju. Nah, itu namanya sudah mulai membangkang. Apa yang menjadi ide pikiran dari suami, tolong diterima. Kalau itu baik, kalau jelek ya jangan diterima. Lomboknya nono kayak merono ambat ngun tonggone kayak lomboknya kayak ning ngarep omah. Nah kan itu kalau yang disuruh yang jelek tidak usah dipatuhi kan gitu. Hanya mematuhi yang baik-baik saja. Nah, ini penting sekali. Kemudian kan banyak sekali. Biasanya di keluarga mesti beda pendapat itu mesti ada. Beda pendapat mesti ada. Harus saling mengerti. Jangan egois diri sendiri. Nah, tukar pikiran, cari solusi, cari jalan tengah. Kan gitu. Begitu Ustaz Munib. Nah, harus cari jalan tengah.
Jangan egois sendiri egois sendiri tidak akan jadi. Jadinya nanti malah pore gitu. Nah. Kita lanjut. Waqala fir raudhah. Waqala lan ngendika Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi fir raudhah ing dalam kitab Raudhah annahu stuhune haram fil hadri ing dalam ngenengi bi ghairi udrin kelawan tanpa udzur syar'iyyin bangsa syar'i. Nah. Anahu haramun haram mendiamkan seorang istri kecuali bi ghairi udrin syar'iyyin kecuali dengan udzur syar'i. Wa illa lan kejaba iku fala tahrumu mongko ora haram apa azyadatu nambahi ala salatati ayamin ing dalam telung dino. Diperbolehkan mendiamkan lebih dari 3 hari tapi dengan syarat ada udzur syar'i, udzur yang dibenarkan oleh agama. Nah, ini lebih dari 3 hari tidak apa-apa. Kata Imam Nawawi. Nih, harus ada udzur syar'i. Fa'in aqamat alaihi, fa'in aqamat iku fa'in aqamat mongko lamun netepi azzauja alaihi ing atase nusus ay an nususi tegese bangkang bitakarrurihi kelawan bulan waleni minha saking zaujah iku hajaroha ngenengi zauj ing zauja wa darabaha lan mukul zauj ing zauja dzarba ta'dibin ing pukulan kang mulang laha kaduwe zauja. Fa in aqamat alaihi. Nah, jika istri tetap saja nusus, sudah ada nasihati nusus terus menerus, nusus berulang kali, maka suami berhak tidak menyapanya. Kemudian hajaroha wa darabaha. Nah, berhak tidak menyapa dan memukulnya dengan model pukulan yang mendidik. Pukulan yang mendidik seperti apa? Tidak merasakan sakit, kemudian tidak menimbulkan bekas. Nah, jangan sampai membekas, jangan sampai merasakan sakit. Nah, itu pukulan yang boleh memukul, tapi pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang mendidik. Ta'dibin, dzarba ta'dibin laha, pukulan yang mendidik kepada seorang istri, pukulan yang tidak melukai. Nah, dipukul pakai apa Ustaz Nip? Nah, tidak boleh keras, pukulan sayang kan gitu. Tapi sambil dinasehati. Nah, ini. Wa in afdho. Wa in afdho lan lamun nekaake ilat talafi maring barang kang rusak wajaba wajib apa al-gharmu nempui. Nah, kalau istrinya dipukul kok kemudian ada bekas, ada sakit, maka suami berhak mengganti, wajib mengganti kerugian pada seorang istri. Nah, ini berarti biasanya diadukan ke pengadilan, biasanya gitu kan. Nah, ini hak seorang istri seandainya dipukul suami sampai sakit dan sampai membekas atau melukai. Nah, ini hati-hati seorang suami
Istri itu disayang, tidak boleh dilukai. Disayang, tidak boleh dilukai. Nah, yang suka melukai seorang perempuan siapa? Ini kodrat seorang istri, seorang anak perempuan, seorang cewek, seorang ibu adalah disayangi, bukan disakiti, baik lahir, baik hati ataupun dohirnya, tidak boleh disakiti. Begitu Ustazah? Setuju? Nah, ini setuju. Ustadz sanggup tidak menyakiti seorang perempuan? Wah, tidak sanggup. Berarti nanti tidak ada istri yang mau. Itu ya, ingat ya, pesan saya, istri adalah disayangi, bukan disakiti. Kan gitu. Nanti seorang suami harus pandai-pandai menjaga perasaan, menjaga perbuatan. Jangan sedikit-sedikit plek, sedikit-sedikit plek, kan begitu. Nah, ini. Kemudian wayasqutu bin nusyuzi, wayasqutu lan gugur bin nusyuzi sebab nusyuz atau menentang seorang suami atau pore. Apa kosmuha gilir ing zaujah wa nafaqatuha lan aweh nafaqah ing zaujah. Kalau seorang istri masih saja nusyuz, tidak mau taat kepada suami, berarti tidak berhak untuk digilir. Nah, tidak berhak untuk digilir dan tidak berhak menerima nafkah dari seorang suami. Ini bahayanya nusyuz. Ini bagi seorang ibu-ibu, Ustazah, ini usahakan jangan sampai menjadi istri yang nusyuz atau yang menentang, tidak taat kepada suami, bangkang kepada suami. Nah, nanti tidak ada hak yang akan dituntut kepada suami, karena kita termasuk orang yang nusyuz. Jadilah wanita yang solehah, istri yang solehah, gitu ya. Semoga kita terhindar dari nusyuz, amin Allahumma amin. Jangan gampang nusyuz, jangan gampang pore, sedikit-sedikit pore ke orang tua, tidak tahan hidup bersama mertua, langsung pore kepada orang tua sendiri, manut kepada suami. Kalau suaminya tidak mau, ya tidak usah ikut suami, ikut suami kemanapun, ikut suami, kan gitu. Itu aja ya bahasan pagi ini yang kita sampaikan. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang untuk bahasan yang selanjutnya. Ini bahasan nikah kan tidak apa-apa satu saja, karena antum ini sudah menginjak dewasa, sudah ada yang sebentar lagi nikah, ada yang masih punya rencana. Nah, insya Allah kalau kita diberi umur panjang, kita sudah punya jodoh masing-masing, nggak usah khawatir. Ustadz juga sudah ada jodohnya, Ustadzah juga sudah ada jodohnya. Nah, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrah sambil berusaha. Usaha kita kemarin kan sudah disampaikan, kalau mau mendapatkan istri yang soleha, kita harus berusaha menjadi orang yang soleh. Begitu juga sebaliknya, Ustadzah mau mendapat suami yang soleh, kita sebagai seorang perempuan harus menjadi perempuan yang soleha. Insya Allah akan mendapat suami yang soleh. Amin Allahumma amin. Nanti tapi kan ada pengecualian. Ada seorang suami mencari istri tapi tidak sekufu. Artinya apa? Kalau sekufu kan sama-sama muslim, sama-sama orang baik, karena mau menolong, ada perempuan tidak baik mau tobat dengan syarat apa? Saya dinikahi Ustadz Munib, kan gitu.
Kalau Ustadz Munib cinta, seorang wanita cinta, kemudian dia mau berubah, Ustadz Munib mau menolong biar terangkat dia dari hal yang jelek, kan gitu. Tidak apa-apa. Dengan syarat apa? Wanita itu harus taubat, betul-betul taubat, kan gitu. Tapi berusaha Ustadz mencari jodoh ya, jodoh yang baik. Karena apa, nanti keturunannya juga akan menjadi orang baik. Biasanya kan gitu. Buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya, kan gitu. Biasanya gitu. Itu sunnatullah. Tapi kalau seperti itu semua, nanti orang yang jelek tidak akan bisa berubah menjadi baik, kan gitu. Tapi kalau dia mau berusaha menjadi baik, kemudian dia mendapatkan suami atau istri yang lebih baik, dia bertobat akan jadi orang baik, ya tidak jadi apa-apa, gitu ya. Jangan sampai setelah nikah malah tambah bobrok, tambah bodol. Ini tidak boleh. Nah, kalau sudah nikah ya harus menjadi orang yang lebih baik, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikah adalah ibadah. Nikah kan ibadah. Ibadah yang paling enak adalah nikah, kan gitu kan? Iya. Nikah kelingan mantan, berarti mantannya bukan jodohnya. Lupakan. Mantannya dilupakan. Ya, wajib, harus. Mantannya dilupakan, yang dicintai yang ada di depannya, yang sudah menjadi jodohnya. Itulah yang dicintai, yang cinta kita yang hakiki, bukan hakiki, cinta kita yang murni adalah wanita yang menjadi istri kita. Jangan malah sudah punya istri kelingan yang mantan, akhirnya cintanya dibagi separuh mantan, separuh istri. Akhirnya tidak tulus kepada istrinya, hidup bersama istri akhirnya tidak ikhlas, kan gitu ya. Lupakan mantan, cintai istri kita yang sah, kan gitu. Ini aja Ustaz saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan bacaan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Atubil afa minkum akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz kita, Ustadz Badruddin SPDI. Acara selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bertafakur kepada Allah, rendahkanlah hati kita, sadari kesalahan kita,
dan marilah saling memaafkan. Jangan gengsi untuk meminta maaf dan jangan gengsi untuk memaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.